Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang ekonomi. Di soal yang pertama, kita lihat diketahui suatu fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 50.000 dikurang 3P. Dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20.000 ditambah 5P. Kemudian dalam soalnya, pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp500 per unit. Berdasarkan data tersebut, harga keseimbangan setelah pajak adalah A. 8.750, B. 9.062,5, C. 22.812,5, D. 23.750, E. 30.000. Baik, yang perlu diperhatikan adalah harga keseimbangan setelah pajak. Adapun rumus untuk harga keseimbangan sendiri, QD sama dengan QS. Ini ketika harga keseimbangan tanpa adanya pajak. Kemudian ketika pajak, maka QD sama dengan QS aksen. Jadi pajak itu mempengaruhi fungsi penawarannya. Jadi kita rubah dahulu untuk QS-nya. QS aksen sama dengan, kita rubah fungsinya min 20.000 ditambah 5. Nah, P-nya kita kurangi dengan 500. Inilah fungsi dari QS aksen atau fungsi penawaran setelah pajak. Jadi min 20.000 ditambah 5 dikali P dikurang 500. Kemudian kita masukkan sekarang, jadi min 20.000, kemudian 5P kita kalikan, 5 ditambah 5P, kemudian 5 dikalikan min 500 hasilnya min 2.500. Oke, ini adalah rumus dari fungsi penawaran yang baru setelah pajak. Kemudian kita masukkan sekarang QD sama dengan QS. Tapi perlu diingat QS-nya adalah QS aksen karena setelah pajak. Ini rumus harga keseimbangan setelah pajak. Kita masukkan QD-nya adalah QD-nya adalah 50.000 kemudian dikurang 3P. Sedangkan QS aksennya adalah atau fungsi penawaran yang baru adalah kita jumlahkan min 20.000 ditambah min 2.500, jadi hasilnya min 22.500. Jadi min 22.500 kita tambah dengan 5P. Kemudian kita cari P-nya dengan cara min 3P kita simpan. Kemudian 5P ini kita pindahkan. Jadi min 5P. Hasilnya min 22.500. Kita rubah 50 pindahkan jadi min 50.000. Sehingga min 8P, atau kita langsung saja P sama dengan, karena yang dimintanya adalah harga keseimbangan, P sama dengan min 22.500 dikurang 50 jadi 72.500. Tapi yang perlu diingat adalah di depannya P 72.500. Kita masukkan angkanya. Kemudian yang perlu diingat tandanya negatif depan. Min 72.500 dibagi dengan, ingat, min 3 dikurang min 5 jadi min 8. Sehingga hasilnya min 72.500 dibagi min 8 hasilnya adalah 9.000, ya 62,5. Sehingga kita bisa jawab, jawabannya adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini, PT Java Image memproduksi sepatu dengan mengeluarkan biaya tetap 2 juta. Kemudian biaya variabel rata-rata 800.000. Apabila perusahaan tersebut menetapkan harga jualnya adalah
1 juta per unit. Maka berapa produksi minimal yang harus dicapai ketika mencapai titik impas? Oke, pertanyaannya adalah kita lihat produksi minimal ketika titik impas. Berarti itu mendapatkan rumus TR sama dengan TC. Karena rumus dari titik impas adalah TR sama dengan TC. Apa itu TR? TR itu total revenue atau total pendapatan. Sedangkan TC adalah total cost atau kita kenal dengan nama total biaya. Nah, untuk mendapatkan TR rumusnya adalah P dikalikan Q. Sedangkan untuk mendapatkan TC itu rumusnya total fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan total variable cost. Dimana untuk total variable cost itu rumusnya untuk yang TVC rumusnya adalah V dikalikan Q. Nah, kita masukkan sekarang untuk TVC ini kita masukkan ke sebelah, karena ada sama-sama Q, ini Q, ini juga Q, kita masukkan ke sebelah ruas kiri semua. Jadi P dikalikan Q. Nah, ini kan tandanya tanda tambah. Berarti kalau kita pindah ruaskan menjadi dikurang. Kemudian PQ-nya kita buat di sini P dikali Q. Sama dengan TFC. Oke, dari sini yang diminta adalah bentuk Q-nya. Nah, kita buat bentuk lain dari P kali Q dikurang V dikalikan Q. Berarti P dikurang V, price dikurang variable cost, kemudian dikalikan Q. Nah, ini dibuat ke bentuk lain. Jadi bentuk yang atas ini kita buat ke bentuk lain, sama dengan TFC. Dengan kata lain, kita yang diminta adalah produksi minimal, berarti Q sama dengan TFC dibagi dengan price dikurangi variable cost. Oke, berarti untuk mendapatkan unitnya ini rumus barunya. Nah, dari rumus baru ini kita masukkan angka-angkanya. Kita lihat angka-angkanya, kita buat di atas karena tidak cukup tempatnya. Oke, sebentar. Kita coba masukkan. Nah, kita masukkan rumusnya. Oke, Q-nya menjadi Q sama dengan, kita lihat TFC-nya ada, biaya tetapnya itu 2 juta, kita masukkan 2 juta. Kemudian dibagi dengan price-nya yaitu 1 juta dan V-nya adalah 800.000. Jadi 1 juta dikurangi 800.000 menjadi 200.000. Sekali lagi, 200.000 ini berasal dari price-nya yaitu 1 juta dikurangi variabelnya yaitu 800.000. Jadi 200.000. Oh, kelebihan nolnya. Oke, dari sini bisa kita hitung 2 juta dibagi 200.000. Kita coret semua nolnya. Nah, tinggal 20 dibagi 2 menjadi 10 unit. Jadi jawabannya adalah berapa produksi minimal yang tercapai ketika mencapai titik impas, yaitu 10 unit. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, diketahui pada saat harga barang naik dari 1.200, ini harga barang awal berarti per unit, menjadi 1.500 per unit. Dan fungsi permintaan yang berlaku adalah Q sama dengan 10P dikurang 1.000. Maka sifat koefisien elastisitas permintaannya adalah, dimintanya adalah sifat koefisien elastisitas. A. Elastis, B. Inelastis, C. Elastis uniter, D. Elastis sempurna, E. Inelastis sempurna. Baik, kita ketahui dulu untuk sifat elastisitas. Untuk yang berjenis elastis itu nilai koefisiennya adalah lebih dari 1. Artinya jika nilai koefisiennya 1,01 atau 1, sekian, yang jelas lebih dari 1. Yang kedua, ketika untuk inelastis, maka nilai koefisiennya adalah kurang dari 1. Selanjutnya elastis uniter, itu ketika sama dengan 1.
elastis sempurna ketika nilai koefisiennya adalah tak terhingga. Kemudian untuk inelastis sempurna ketika nilai koefisiennya adalah sama dengan 0. Baik, ini yang pertama yang harus kita ketahui. Selanjutnya kita lihat bahwa untuk mendapatkan rumus elastisitas, rumusnya adalah delta Q per delta P dikalikan P per Q. Delta Q per delta P kita masukkan dahulu dikali P per Q. Baik, untuk delta Q per delta P kita bisa ganti dengan turunan dari fungsi permintaannya. Kita lihat fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 10P dikurang 1000. Kita buat turunannya. Turunannya adalah delta Q per delta P. Maka turunan dari 10P dikurang 1000 adalah 10. Ini habis, 10P jadi 10. Baik, ini yang pertama. Maka kita dapatkan delta Q per delta P-nya adalah 10. Maka kita masukkan sekarang. Jadi 10. Ini yang pertama dikali dengan P per Q. P-nya adalah harga yang pertama. Kita lihat harga yang pertama adalah 1200. Jadi kita masukkan 1200. Oke, selanjutnya kita cari Q-nya. Q-nya kan belum ada, maka kita cari dengan cara masukkan ke dalam persamaannya. Kita buat di sini saja. Kita masukkan di sini. Bahwa rumus untuk fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 10P dikurang 1000. Maka kita masukkan. Sekarang kita masukkan ketika P-nya berharga 1200. Jadi 10 kita kalikan 1200. Kemudian dikurangi 1000. Maka jawabannya adalah 10 dikali 1200 itu 12.000 dikurangi 1000. Maka hasilnya adalah 11.000. Nah, ini untuk Q-nya atau Q pertama. Ya, cukup kita masukkan sekarang ke dalam rumus. Ke dalam rumus yang atas, delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q per delta P-nya tadi 10 dikalikan P1-nya 1200, Q1-nya 11.000. Nah, dari sini bisa kita buang nolnya yang di bawah 3 dibuang, di atas 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah 12 per 11. Nah, dengan kata lain ini sudah ketahuan sebetulnya jawabannya adalah elastis. Karena ketika 12 per 11 itu hasilnya 1, kemudian 0, 9. Nah, karena nilainya lebih dari 1,09 kan lebih dari 1, maka sifatnya adalah elastis. Oke, yang pertama. Jadi kita bisa jawab, jawabannya adalah A, elastis. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita lihat. Perhatikan bagan interaksi pelaku ekonomi. Ada rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. Ini dua pelaku ekonomi. Yang diminta adalah kegiatan pelaku ekonomi yang ditunjukkan oleh nomor 5. Baik, kita lihat untuk dari yang nomor 1 atau dari pilihannya dulu. A. RTK menyerahkan faktor produksi yang dimiliki kepada RTP. Berarti kita lihat RTK menyerahkan, berarti dari sini. Dari RTK menyerahkan. Itu dari nomor 1. Kenapa nomor 1? Karena kata kuncinya adalah faktor produksi. Faktor produksi itu dimiliki oleh RTK. Apa saja faktor produksi? Bisa tenaga kerja, bisa modal, kemudian bisa tanah, kemudian bisa skill, bisa tenaga. Jadi dari RTK. Dari RTK menyerahkan kepada RTP. Ini proses penyerahannya. Maka disebutnya input atau pasar input. Kemudian setelah diserahkan, maka RTP wajib bayar. Wajib membayar kepada RTK. Itu ditunjukkan oleh nomor 2.
Nah, wajib bayar dengan kata lain RTK menerima. Kita lihat pada pilihannya RTK menerima arus uang karena menyerahkan faktor produksi. Berarti yang A nomor 1, yang B nomor 2. Kemudian setelah membayar RTP maka memproduksi. Di sini terjadi produksi. Produksi barang dan jasa. Produksi produk lah. Ini ditunjukkan oleh nomor 3. Nah, arus ini menunjukkan bahwa RTP menerima dan RTP memproduksi. Jadi nomor 3 ini kita lihat RTP mengolah faktor produksi. Nah, ini ada di nomor 3 yang C. Kemudian setelah RTP memproduksi, maka RTP akan menjual. RTP menjual. Apa yang dijual? Barang dan jasa. Nah, penjualan itu ditunjukkan oleh nomor 5 karena arahnya dari RTP. Ini menjual barang dan jasa, maka disebut dengan pasar output. Kita lihat nomor 5 itu ada di pilihan RTP menjual barang. Nah, ini ada di pilihan D. Nah, lantas nomor 4-nya, nah karena RTP telah menjual di nomor 5, maka RTK wajib membayar kepada RTP. Dengan kata lain, RTP mendapatkan uang dari RTK. Itu ada di nomor atau ada di pilihan E. E itu nomor 4. Oke. Sekali lagi, pertama dari RTP, RTK menyerahkan faktor produksi, kemudian terjadi pembayaran pada nomor 2. Kemudian pada selanjutnya setelah terjadi pembayaran, RTP memproduksi barang dan jasa ada di nomor 3. Selanjutnya, setelah memproduksi barang dan jasa, RTP menjual barang dan jasa ada di nomor 5. Dan setelah menjual, RTK membayar kepada RTP ada di nomor 4. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, di soal selanjutnya kita lihat bahwa firma Arko beranggotakan Abdul, Rahman, Qori dengan modal yang disetor masing-masing adalah Abdul 20 juta, Rahman 10 juta, dan Qori 30 juta. Ketiganya bekerja dan berperan aktif dalam perusahaan dan mendapatkan gaji bulanan. Pada tahun 2018 PT Firma Arko memperoleh laba bersih sebesar 90 juta. Bila pembagian laba ditentukan secara proporsional, kata kuncinya adalah pembagian laba ditentukan secara proporsional berdasarkan besarnya modal. Nah, ini yang harus diingat. Berdasarkan besarnya modal. Maka besarnya penerimaan laba untuk masing-masing sekutu yaitu Abdul, Rahman, dan Qori dari perusahaan adalah, baik, kita lihat. Kita coba jawab. Yang pertama adalah kita cari berapa modal yang di-store. Yang pertama dari Abdul 20 juta, dari Rahman 10 juta, dari Qori 30 juta. Berarti ini ditambahkan semua. 20 tambah 10 tambah 30 berarti modalnya, modal firma itu adalah sebesar 60 juta. Ini yang pertama. Baik. Lantas kita lihat yang punya Abdul. Abdul modalnya, punya Abdul kita berikan inisial A. Abdul modalnya adalah 20 juta. Berarti kita buat 20 juta per 60 juta. Nah, 20 jutanya punya Abdul, 60 jutanya adalah total modal dari firma. Kemudian kita lihat berapa laba yang diperoleh. Laba yang diperoleh adalah 90 juta. Nah, jadi bagian laba Abdul itu adalah 20 juta per 60 juta dikali 90 juta. 20 jutanya milik Abdul, 60 jutanya adalah modal firma, 90 jutanya adalah laba yang diperoleh firma tersebut. Maka kita coret saja juta dengan juta, coret 60 dan 20, 20 nolnya coret, 60 nolnya coret. Berarti tinggal 2 per 6 dikali 90. 2 dan 6 itu kita coret, jadi yang 2 jadi 1, yang 6 jadi 3. Ya tinggal 1 kali 90 juta, 90 juta dibagi 3. Maka 90 juta dibagi 3 hasilnya adalah 30 juta. Jadi yang punya Abdul adalah 30 juta. Kita lihat pilihannya, yang A salah,
B salah, C dan D. Nah, E salah jelas. Jadi pilihannya adalah C dan D yang pertama. Abdul 30 juta. Oke, kita lihat yang punya sekarang bagiannya dari Rahman. Rahman itu kan store-nya cuman 10 juta. Baik, kita coba hitung yang punya Rahman. Rahman kita berikan inisial R. Rahman 10 juta. Anggap saja 10 per 60. Karena kan sama-sama juta. Dikalikan 90 juta. Loh, kok kenapa dikalikan 90 juta? Karena kan laba bersihnya 90 juta. Baik, ini coret, kemudian 1 per 6 dikalikan 90, berarti itu sekitar 15 juta. Nah, jadi bagiannya Rahman adalah 15 juta. Oke, yang C salah karena cuma 10 juta. Sudah, berarti jawabannya adalah D. Oke, kita coba buktikan yang bagian kori. Yang bagian kori modalnya adalah 30 juta. Kita coba hitung. Berarti kori itu kita berikan inisial C sama dengan 30 juta. Kita buat 30, jutanya kita coret. Karena bawahnya pun 60 juta. Dikalikan 90 juta. Kita lihat 0 coret, bawah juga coret. 3 dan 6 itu bisa 2. 90 dibagi 2 jadi 45 juta. Nah, terbuktikan jawabannya D. Oke, kita coba buktikan. 30 ditambah 15 itu 45. 45 tambah 45 itu 90 juta. Pas berarti kan? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.